Saudara, rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Ya, ini ada satu video dari channelnya Hot One. Silakan Anda kunjungi channel tersebut ya, yang membahas mengenai tentang kegagalan tim nasional Malaysia di segala kelompok umur, baik di umur 16 tahun, 17 tahun yang kemarin, kemudian umur 20 tahun, umur 23 tahun, dan tim nasional yang tidak masuk di kualifikasi Piala Asia. Tinggal ya satu tim lagi, tentunya tim nasional seniornya yang akan mengikuti kualifikasi Piala Asia, dan itu pun nantinya sangat berat karena memang harus menjadi juara grup. Kalau sampai nanti tim Malaysia usia senior juga tidak bisa masuk ke Piala Asia, maka ini mungkin menjadi catatan tersendiri bagi Datuk Hamidin Amin, yang menurut banyak para tiktoker dari Indonesia, Malaysia, ya kalau dari Indonesia mungkin ya supaya dipertahankan itu Pak Hamidin ya, supaya sepak bola Malaysia ini nggak maju-maju. Nah, juga banyak juga dari tiktoker Malaysia yang menyayangkan tentang kepengurusan PAM yang jauh berbeda dengan kepengurusan dari PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir. Oke, saudara, coba kita dengarkan video dari channelnya Hot One, dan silakan Anda subscribe channel tersebut. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Man, tak apa Man. Kalah hari ini bukan kalah selama-lamanya. Kenalah hadapi kenyataan. Dalam kehidupan ni tak selama-lamanya di atas, tak selamanya di bawah. Ada hari kita turun, ada hari kita naik. Kenalah teruskan hidup juga dan pandang ke hadapan. Dan kena sedarlah kelemahan dan kekurangan kita sendiri. Kekalahan ni mengajar kita macam mana untuk berubah dan menjadi yang lebih terbaik. Ingat Man, jangan selamanya ego kita tinggi, lupa di bawah. Ingat tu. Tidak semua orang akan suka dengan kita. Itu yang kena faham. Apatah lagi, kita bermain untuk lencana di dada, kita bermain untuk negara, orang takkan faham. Macam mana susahnya kita, macam mana pahit getihnya kita. Saya rasa, you do your job, you buat kerja you, saya rasa itu yang lebih penting. Bye-bye negara tetangga. Kagak lolos lagi nih, kagak lolos lagi. Kapan lolosnya? Buset dah guys, dari senior, dari U20, U23, U17 kagak lolos semua. Buset dah, ini paling benar ya, udah paling benar gitu. Kenapa nggak main Muhammad Hasan Kiron dan juga Jamiruddin gitu ya? Bandel banget sih, buset dah guys. Pada akhirnya guys ya, pada akhirnya negara tetangga kita tidak lolos lagi cuy tuh. Cuma ngoleksi 1 poin doang guys. Buat apa? Buat apa guys? Cuma 1 poin. Buset dah, ini mah udah guys ya, udah paling benar ini ya. Ini Midin harus stay guys. Midin harus stay. Karena apa? Kita butuh lawakan lagi. Tahun 2024 menjadi kenyataan yang buruk bagi sepak bola negeri jiran Malaysia di level tim nasional. Tim Harimau Malaya dari level kelompok umur hingga senior gagal mempersembahkan prestasi. Terbaru, Malaysia U17 gagal melaju ke Piala Asia U17 2025. Malaysia hanya mampu menduduki runner-up grup H yang berisi hanya 3 tim dengan 1 poin. Malaysia hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Laos dan kalah 2-0 dari Uni Emirat Arab. Bekal 1 poin tidak cukup bagi Malaysia untuk menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik yang berhak lolos ke Piala Asia U17 2025. Hanya juara grup dan 5 runner-up terbaik yang mendapat tiket ke Piala Asia U17 2025. Skuad ini sebelumnya juga gagal di Piala AFF U16 yang diselenggarakan di Surakarta, Indonesia Juni tahun ini. Malaysia hanya menduduki peringkat 3 klasemen dan gagal ke semifinal. Di level U20, Malaysia gagal tampil di tingkat Asia. Malaysia tidak mampu bersaing di grup E yang berisi Korea Utara, Tajikistan, Oman dan Sri Lanka. Malaysia hanya menduduki peringkat 4 grup F dengan 5 poin hasil dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang,
Sedangkan pada level U23, ketika Vietnam mampu melaju ke perempat final dan timnas Indonesia mampu melaju hingga ke semifinal, Malaysia hanya menjadi juru kunci grup D Piala Asia U23 2024 tanpa mendapatkan poin. Harimau Malaya Muda gagal bersaing dengan Uzbekistan, Vietnam dan Kuwait. Tim nasional senior Malaysia juga mengalami nasib kurang baik. Malaysia gagal melaju ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia juga terancam tidak lolos ke Piala Asia 2027. Kegagalan Malaysia ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat mereka harus berjuang untuk menjadi juara grup di kualifikasi Piala Asia 2027 jika ingin lolos ke Piala Asia 2027. Kualifikasi Piala Asia 2027 hanya menyediakan 6 tiket bagi juara grup saja untuk tampil di babak utama Piala Asia 2027 yang diselenggarakan di Arab Saudi. Pilunya jadi fans timnas Malaysia. Media bersama netizen Indonesia sindir pencapaian timnas Malaysia. Timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Asia U17 2025 setelah bermain imbang 0-0 melawan Australia U17 di laga terakhir kualifikasi Piala Asia U17 2025. Indonesia lolos berkat menjadi satu dari 5 runner-up grup terbaik di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pencapaian itu menyempurnakan pencapaian timnas Indonesia di beberapa ajang kualifikasi Piala Asia, baik di level senior maupun kelompok umur. Sebelumnya, timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024 lalu. Itu juga membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Di timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri, mereka juga lolos ke Piala Asia U20 2025 setelah menjadi juara grup F di kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang diselenggarakan pada September 2024 lalu. Ya, itu saudara ya, dari channelnya Hot One, di mana banyak para TikToker Malaysia maupun Indonesia yang kemudian memberikan banyak komentar, membuat video tentang ya kalau TikToker Indonesia ini sebagian besar mengolok-olok ya, dari Federasi Sepak Bola Malaysia, karena memang dari beberapa tahun terakhir ini, terutama tahun 2024 ini, PAM di bawah pimpinan Datuk Hamidin Amin ini memang hanya satu meraih prestasi, yaitu menjuarai Piala Merdeka yang tempoh hari, dan itu pun sempat ramai bahwa Malaysia melalui Paul Marty ini, pelatih yang berasal dari Spanyol ini, katanya akan bisa masuk ke Piala Dunia dan sebagainya. Dan bahkan ketika timnas Malaysia sempat menyalip ranking Indonesia, kemudian para TikToker di Malaysia ramai ya membahas mengenai sepak bola Malaysia yang dikatakan memang lebih baik daripada Indonesia karena mereka baru saja menjuarai Piala Merdeka. Tapi belakangan akhir-akhir ini kita lihat mulai dari Piala AFF umur 16 tahun, 17 tahun, kemudian 20 tahun dan 23 tahun, serta beberapa pertandingan uji coba dari kesebelasan senior Malaysia ini memang tidak mengalami perkembangan yang baik, walaupun beberapa TikTokernya mengatakan bahwa kita sudah ada peningkatan, dan ini yang menjadi bahan olok-olokan para netizen Indonesia. Nah, kalau bagi kita sendiri mungkin kita tidak perlu ya untuk membahas mengenai tim nasional negara lain, kita harus fokus kepada tim nasional kita sendiri yang beberapa minggu lagi akan menghadapi tim nasional Jepang di Gelora Bung Karno untuk round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Minimal kita harus bisa mengambil poin di Gelora Bung Karno, dan nanti akan melawan Arab Saudi juga di Gelora Bung Karno. Minimal 2 pertandingan nanti kita bermain di kandang, kita akan bisa mengambil poin di situ. Entah itu harus 3 poin ataupun 1 poin. Jadi
kegelian atau rasa ingin mengejek para netizen Indonesia kepada Datuk Hamidin ini ya timbul lantaran para netizen dan warganya sendiri yang selalu membahas mengenai sepak bola Malaysia dan Indonesia. Jadi ya kita tidak bisa menghalangi para netizen ya, netizen kita ini yang mengatakan bahwa tetap aja harusnya Hamidin ini dipertahankan supaya memang sepak bola Malaysia tidak bisa maju-maju. Dan karena memang begini, antara Datuk Hamidin Faham dengan ketua PSSI kita ini bagaikan bumi dan langit ya. Karena ketua PSSI kita ini lebih banyak hubungan internasional dibanding kepada Datuk Hamidin yang hanya di negaranya saja di Malaysia. Bahkan untuk negara-negara lain seperti Singapura, kemudian Thailand, Vietnam, mereka tidak punya pengaruh sama sekali dibanding dengan Bapak Erick Thohir selaku ketua PSSI. Jadi kalau kita bandingkan dengan Malaysia, kita akan ke belakang lagi. Jadi kita harus membandingkan dengan ketua federasi-federasi yang lebih maju lagi. Jadi jangan kita bandingkan Pak Erick Thohir dengan Datuk Hamidin. Ini nggak bakalan bisa klop ya, karena memang jauh bagaikan bumi dan langit. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda tentang video tadi? Silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa Anda like dan subscribe channel Gerbang 7 ini agar channel ini bisa berkembang, karena channel ini masih baru dan perlu banyak dukungan dari rekan-rekan sekalian, sehingga dalam memberikan video-video yang edukatif kepada Anda, saya tentunya akan lebih tertarik lagi untuk dapat memberikan informasi-informasi yang baik kepada Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.